Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini kita sudah mulai masuk ke bab yang ke-13. Yang mana pada bab 13 ini kita akan belajar mengenai controlling access to file. Nah, pada bab kali ini kita akan belajar beberapa materi seperti basic Linux permission, user group other, chain ownership, dan lainnya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung ke materi kita yang pertama, yaitu basic Linux permission. Kita buka Debian server kita, lalu kita ls, lalu kita ls min l seperti ini, enter. Nah, bisa dilihat di file biasa ini keterangannya yang paling depan ini tidak ada inisial D karena ini memang file biasa. Tapi jika pada file directory, maka untuk keterangannya di paling depan ada huruf D. Contohnya di sini desktop, karena desktop merupakan file directory, maka pada bagian depan desktop ada tulisan D. Seperti ini bisa dilihat. Nah, lalu di belakangnya ada RWX. Apa sih RWX ini? Jadi R itu singkatan dari read, lalu W itu write, lalu X itu execute. Nah, untuk penjelasannya kurang lebih seperti ini. Jika terdapat huruf R pada file, maka kita bisa membukanya. Lalu jika kita memiliki akses read pada sebuah directory, nah untuk penjelasannya kurang lebih seperti ini. Jika kita memiliki akses R atau read pada file, maka kita bisa membuka file tersebut. Lalu jika kita memiliki akses read pada directory, maka kita bisa melihat isi dari directory tersebut. Contohnya saat kita mengetikkan ls, kita bisa melihat isi dari directory. Lalu selanjutnya ada W atau write. Jika kita memiliki akses write pada file, maka kita bisa memodifikasi file tersebut. Lalu jika kita memiliki akses write pada directory, maka kita bisa membuat atau menghapus file. Nah, lalu yang terakhir, X atau execute. Jika kita memiliki akses execute pada file ini, kita bisa merunning file tersebut. Lalu, jika kita memiliki akses execute pada directory, maka kita bisa membuka file tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu user group other. Lalu kita buka terminal di virtual machine kita. Setelah itu kita ketikkan perintah ls-l untuk melihat detail dari sebuah file. Nah, bisa kita lihat di sini, misal di desktop. Nah, pada desktop ini terdapat dua nama, Kesha Aprilia, dan belakangnya juga Kesha Aprilia. Nah, untuk penjelasannya, jika Kesha Aprilia yang pertama ini merupakan nama dari usernya, sedangkan Kesha Aprilia yang kedua ini merupakan nama grupnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa desktop ini berasal dari user Kesha Aprilia dan juga grup Kesha Aprilia. Nah, selanjutnya untuk yang bagian paling depan ini ada RWX, R-X, lalu R-X lagi. Ini. Nah, apa sih maksud dari ini tuh? Jadi jika yang kita tahu kan kalau RWX ini merupakan permission untuk sebuah user. Jadi pada desktop kita bisa untuk melihat, membuat, dan juga mengakses directory desktop. Lalu untuk R-X yang pertama ini
Ini merupakan permission untuk, tapi pada R-X ini Dexta hanya bisa melihat dan mengeksekut file, hanya bisa meread dan mengeksekut grupnya. Lalu untuk permission yang ketiga yaitu R-X ini. Nah, permission ini bukan untuk user maupun grup T-Sharpelia ini, melainkan untuk other. Jadi untuk siapapun itu bisa mengakses desktop, namun hanya bisa untuk meread dan mengeksekut. Jadi pada materi change ownership ini kita akan merubah kepemilikan sebuah file. Sekarang kita coba ls-min-l ini. Lalu kita akan coba untuk buat file lagi. Lalu kita akan coba membuat file lagi. Kita ketikkan file lalu ownership lalu kita enter. Lalu kita coba ls-min-l lagi. Nah, bisa dilihat ya di sini sudah ada user kita yang di sini sudah ada file yang tadi kita buat, tapi pada file ownership ini usernya itu masih Keshaprilia. Nah, kita akan coba mengganti agar file ownership ini bukan milik user Keshaprilia lagi. Kita akan buat satu file lagi, kita akan coba buat satu file lagi. Kita coba masuk ke router terlebih dahulu, lalu kita ketikkan perintah sudo add user. Ini bebas ya untuk nama filenya. Lalu kita coba enter. Lalu untuk passwordnya yang mudah diingat saja ya. Lalu kita enter saja. Lalu kita keluar dulu ini. Lalu kita coba ls di sini. Kita buat ulang karena tadi salah tempat, harusnya di home ya. Lalu karena yang new owner sudah ada, kita coba ganti. Kita balik saja ya supaya lebih mudah. Ownernya seperti ini. Lalu passwordnya yang sudah diingat saja, kita skip. Lalu ya kita coba cd titik ini, lalu kita coba ls. Nah, ternyata di sini sudah ada ya. Oke, kita coba masuk ke Keshaprilia ya, seperti ini, kita enter. Lalu kita coba ls-min-l. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada yang ownership. Nah, bisa dilihat di sini file ownership masih milik user Keshaprilia. Sekarang kita akan ganti menjadi dari Keshaprilia menjadi new owner. Kita ketikkan perintah, lalu kita coba ls-min-l, kita coba ls, kita coba pakai yang owner new seperti ini. Lalu kita coba ls, lagi karena tidak bisa dilihat, kita langsung ganti user saja. Kita keluar, lalu di sini kita ketikkan perintah show seperti ini, Setelah itu kita ketik ya new owner, lalu nama filenya yaitu ownership.txt seperti ini. Dan coba yang owner new seperti ini. Oh iya, ini untuk penghubungnya kita pakai yang titik 2 ya, seperti ini. Lalu kita coba enter. Nah, bisa. Tadi harusnya yang ini juga bisa, cuman karena saya kurang menambahkan titik 2 jadi cannot ya. Lalu kita coba ls-min-l. Nah, bisa dilihat di sini yang ownership, user, dan juga grupnya telah berganti. Yang tadinya Keshaprilia menjadi owner new seperti ini. Usernya menjadi owner new dan juga grupnya menjadi owner new. Itu artinya kita telah berhasil merubah nama user dan juga grup dari ownership. Kita coba masuk ke ownernya terlebih dahulu. Sekarang kita coba masuk ke ownernya terlebih dahulu. Ini setelah itu sudo ownership. Kita masukkan passwordnya. Sorry, di sini harusnya nano ya. Ini kalau kita enter, kita coba ketikkan misal, lalu kita coba Ctrl X. Oke, lalu enter. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu change permission. Pada materi kali ini kita akan mengganti sebuah permission pada sebuah file. Kita coba ls-min-l. Ya, bisa dilihat pada file ownership. Di sini permissionnya yaitu rw, rmin, dan juga rmin. Yang artinya pada ownership, pada bagian user, dia bisa meread dan juga
right. Lalu kita akan merubah permission pada sebuah file. Sekarang kita akan coba membuat file baru. Kita ketik node, lalu misal nama filenya permission.txt seperti ini. Lalu kita coba ls min seperti ini. Kita bisa dilihat pada permission di sini pada file permission.txt ini bisa kita lihat permissionnya adalah rw untuk user, lalu rmin. Nah, untuk permission pada file permission.txt ini kita pada bagian user kita bisa meread dan juga merewrite. Lalu untuk bagian grup kita hanya bisa melihat, dan untuk ordernya juga sama, kita hanya bisa melihat. Sekarang kita akan merubah permission pada grupnya agar bisa merewrite. Kita ketikkan perintah chmod, lalu untuk filenya yang seperti ini, lalu kita enter, setelah itu kita ls -l. Nah, bisa dilihat di sini permission, dan bisa dilihat bahwa pada file permission ini permissionnya juga sudah ganti ya, yang bagian group saja di sini menjadi rw. Itu artinya kita bisa merewrite pada file permission. Lalu selanjutnya kita akan coba masuk ke root, lalu kita masuk ke home. Nah, sekarang kita akan memindahkan user new owner ke dalam user. Sekarang kita akan menambahkan user new owner ke dalam grup Keisha Aprilia agar dia bisa mengakses permission.txt. Caranya kita ketikkan perintah sudo, lalu usermod, lalu minta kecil get besar, lalu nama grupnya, lalu nama usernya kita pakai yang new owner ini, lalu enter. Lalu kita coba masuk ke new owner seperti ini. Setelah itu kita masuk ke cd Keisha Aprilia. Maaf ya teman-teman, yang bagian ini kita skip saja karena saya tidak bisa masuk ke cd Keisha Aprilia. Kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu execute permission. Nah, pada materi execute permission ini, jika kita menggunakan perintah execute pada file, maka kita bisa merunning file tersebut. Lalu jika kita menggunakan perintah execute ini pada sebuah directory, maka kita bisa masuk ke dalam directory tersebut atau men-cd directory tersebut. Nah, di sini kita memiliki 3 user, yaitu user Keisha Aprilia, user new owner, lalu owner new. Nah, pada defaultnya ketiga user ini tidak bisa masuk ke user Keisha Aprilia, yang mana defaultnya ketiga user ini tidak bisa merewrite cd Keisha Aprilia. Nah, kita coba masuk ke new owner seperti ini, lalu kita coba cd Keisha Aprilia ini, lalu enter. Nah, ini permasalahannya seperti tadi kita yang materi sebelumnya, kita tidak bisa masuk karena permission denied. Itu karena pada directory Keisha Aprilia ini tidak ada permissionnya, hanya ada read, write, dan execute. Lalu pada other ini masih kosong, jadi kita tidak bisa mengakses directory Keisha Aprilia. Setelah itu kita akan ketikkan perintah chmod, nama direktorinya yaitu Keisha Aprilia ini. Setelah itu kita juga akan menambahkan pada order, lalu kita coba tambahkan permission right pada user atau group, lalu kita juga tambahkan pada group seperti ini. Dan karena kita belum ada R-nya sama sekali, kita akan menambahkan R pada group, lalu pada outer juga. Nah, setelah itu kita coba lihat. Nah, bisa dilihat pada directory Keisha Aprilia ini kita sudah memiliki permission rwx, yang artinya kita sudah bisa mengakses directory Keisha Aprilia. Sekarang kita coba untuk new owner, lalu enter, lalu kita coba cd Keisha Aprilia, lalu enter. Nah, sekarang kita sudah bisa ya masuk ke directory Keisha Aprilia. Kita keluar dulu. Nah, setelah itu kita akan coba menghapus permissionnya. Kita masuk ke ketikkan chmod seperti tadi, tanda plusnya kita ganti min, jadi chmod g min x, yang artinya pada grup kita akan menghapus permission x yang ada pada directory Keisha Aprilia. Lalu untuk yang others juga sama, kita coba ls min out. Nah, bisa dilihat di sini pada permission
group dan juga other, execute-nya telah hilang. Yang tadinya ini kan rwx semua kan. Nah sekarang x-nya sudah hilang karena kita telah menghapus permission execute. Kita lihat. Lalu kita masuk ke sini, cache dulu. Setelah itu kita run. Nah, lalu untuk perintah penghapusan permission ini hanya berlaku pada directory. Jadi jika pada file biasa itu tidak bisa, file biasa atau file berbasis txt itu tidak bisa. Jadi yang bisa merubah permission hanya file yang berbasis SH. Kita coba buat file, kita touch d.sh. Kita akan coba mengedit pada SH, pada file d.sh. Kita coba echo, lalu tanda petik 2, saat kita ketikkan lalu seperti ini, lalu tanda seru, setelah itu petik 2 lagi seperti ini. Setelah itu kita bisa Ctrl X, Y, lalu kita masuk ke new owner, lalu masalah masuknya, lalu kita akan coba masuk ke file d.sh, seperti ini, lalu enter. Nah, bisa dilihat di sini permission denied karena kita tidak mendapatkan permission execute pada file d.sh. Sekarang kita akan mencobanya di lalu passwordnya kita coba masuk kembali d.sh. Nah, di sini juga permission denied. Lalu kita coba ls nah, bisa dilihat pada file d.sh ini permissionnya tidak mendapatkan permission execute. Makanya tadi kita tidak bisa masuk ke running file d.sh ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan permission execute pada file d.sh. Kita ketikkan perintah lalu user plus x seperti ini. Lalu nama filenya yaitu d.sh seperti ini. Sekarang kita masuk ke root. Maaf ya, ini harusnya gantinya di sini root. Kita ketik ulang chmod user plus d.sh ini. Nah, baru kita masuk ke cache lihat. Sekarang kita masuk ke file d.sh. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat editan yang tadi kita buat di file d.sh. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang selanjutnya yaitu review chmod, yang mana pada materi ini kita akan mereview chmod atau perintah untuk merubah permission. Nah, lalu kita masuk ke root, lalu kita coba ls winl. Nah, ini banyak sekali file dan direktorinya. Lalu untuk perintah chmod sendiri, ini merupakan perintah untuk merubah user. Nah, misal pada user kita akan menambahkan r atau read, lalu w untuk write, setelah itu x untuk execute. Nah, selain user juga ada group. Kita tinggal merubah inisialnya saja yang paling depan ini, karena U itu untuk user, lalu G itu untuk group, lalu O untuk other. Nah, karena kita sudah mengulang-ulangkan awal video, kalian harusnya sudah paham ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara merubah permission. Nah, lalu untuk materi yang selanjutnya yaitu chmod dengan number. Nah, jika sebelumnya kita mengetikkan perintah chmod dengan huruf, yang mana R itu melambangkan read, lalu W itu melambangkan write, lalu X itu melambangkan execute. Di sini kita akan belajar tentang chmod dengan number untuk memudahkan kita dalam merubah permission. Nah, kita buka terminal kita, lalu selanjutnya jika execute itu dilambangkan dengan nomor 1, nah lalu jika execute dilambangkan dengan
nomor 1, lalu right itu dilambangkan dengan nomor 2, setelah itu dilambangkan dengan nomor 4. Untuk caranya sekarang kita akan coba buat file baru. Lalu untuk namanya kita menggunakan nama number permission txt seperti ini. Lalu kita coba ls minel. Nah, bisa dilihat di sini bahwa number ini memiliki permission di mana pada user ini terdapat read and write, lalu pada group ini terdapat read, setelah itu pada order dia juga terdapat read. Sekarang kita akan coba merubah pada number permission ini supaya ada read-nya dan execute. Kita ketikkan perintah chmod lalu 756 number permission txt seperti ini. Nah, lalu kenapa kok di sini angkanya itu 756? Itu karena jika kalian ingat tadi kan simbol dari untuk simbol dari execute itu 1, lalu untuk write itu 2, setelah itu untuk read ada nomor 4-nya. Angka 7 ini merupakan penjumlahan dari semuanya karena kita akan membuat user pada number permission ini menjadi lengkap gitu ya. Jadi angka 7 ini dihasilkan dari 1 ditambah 2 ditambah 4 dan hasilnya 7. Nah, sedangkan untuk 5 atau group kan pada grup ini kita akan menambahkan write dan execute. Intinya hasil dari ini itu merupakan hasil penambahan dari number, write, execute, dan juga read. Seperti itu ya. Kemudian kita enter, setelah itu f and l seperti ini. Nah, bisa dilihat pada number permission di sini permissionnya sudah bertambah ya, rwx, rmin, rminx, rwmin. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menghapus permission tersebut pada angka 7, misal kita akan nanti menjadi 6, yang mana kita akan menambahkan yang write dan juga read saja. Dan jika di total 2 ditambah 4 maka hasilnya 6 seperti ini. Lalu kita enter, setelah itu kita ls minf. Nah, bisa dilihat pada number permission ini permission execute-nya sudah hilang karena tadi kita telah menghapusnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu count pada directory. Jika kalian ingat sebelumnya kita telah melakukan perintah count pada file biasa, sekarang kita akan belajar count pada directory. Nah, sekarang kita akan coba membuat file directory-nya. Kita ketik mkdir atau dir 1 ini, lalu kita coba ls dir 1 masih kosong ya karena kita belum membuat apa-apa. Sekarang kita akan coba masuk ke dir 1. Nah, lalu kita akan membuat dir 2 pada dir 1 seperti ini. Lalu kita juga akan membuat dir 3 pada dir 2. Lalu kita coba, nah di sini sudah ada dir 2 karena kita sekarang berada di dir 1. Lalu kita coba masuk ke dir kita coba ls dir 2 ini. Lalu dalam dir 2 terdapat dir 3. Lalu setelah itu kita akan coba ls minl seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dir 1 kepemilikannya masih milik user case kalian. Nah, sekarang kita akan merubah kepemilikan dari dir 1 ini menjadi milik user new owner yang sebelumnya kita buat. Sekarang kita masuk ke local terlebih dahulu, lalu kita masuk ke home dan coba ls. Dan lihat di sini ada owner. Kita kembali ke cache lalu kita ketikkan perintah yaitu new owner lalu dir 2 owner itu dir 1. Nah, artinya kita akan merubah pemilikan dari dir 1 menjadi milik grup new owner dan juga user new owner. Kalau kita coba ls minl. Nah, bisa dilihat pada dir 1 ini kepemilikannya sudah berganti menjadi new owner. Kita coba masuk ke di lalu coba ls minl. Dan bisa dilihat di sini dir 2-nya masih milik Keisha Aprilia. Jadi kita tadi hanya bisa merubah kepemilikan dari dir 1. Nah, ada caranya untuk kita merubah sebuah directory agar file di dalamnya juga ikut berpindah hak kepemilikan. Kita ubah seperti semula. Oh, sorry, kita belum kelar, kita ubah. Nah, seperti ini. Nah, coba sml. Nah, di sini dir 1-nya sudah kembali ya ke Keisha Aprilia. Nah, lalu untuk merubah keseluruhan dari dir 1, kita tinggal tambahkan min r besar
seperti ini, enter. Lalu jika kita ls, nah di sini dir 1-nya sudah berubah menjadi new owner. Sekarang kita coba pada dir 2 apakah sudah berubah. Kita masuk ke dir 1 terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini pada dir 2 juga sudah berubah hak kepemilikan menjadi new owner. Sekarang kita coba lihat yang dir 3. Kita masuk terlebih dahulu ke cd dir 2. Lalu ls -l. Nah, pada dir 3 juga sama bahwa kepemilikannya sudah berubah menjadi new owner. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu chmod pada directory. Nah, jika sebelumnya kita telah melakukan perintah chmod pada sebuah file, sekarang kita akan mencoba perintah chmod pada directory. Nah, sekarang saya akan membuat directory terlebih dahulu. Mkdir, lalu chmod test, kita ls. Nah, bisa dilihat di sini bahwa directory chmod testnya sudah tertera. Lalu jika kita ls -l, pada chmod testnya ini kepemilikannya milik cache yang mulia dan juga grup user disability. Nah, lalu kita akan coba menghapus permission execute dan kita akan menambahkan permission write pada group dan juga other. Untuk caranya masih sama seperti yang sebelumnya. Kita masuk ke terlebih dahulu. Kita ketikkan perintah chmod o sebagai user min execute. Karena kita akan menghapus permission execute, kita ketik direktorinya yaitu chmod test seperti ini, enter. Lalu kita juga akan menambahkan write, lalu enter. Lalu kita juga akan menambahkan permission write pada other seperti ini, enter. Lalu kita coba ls -l ini. Nah, bisa dilihat di sini pada chmod test. Di sini pada bagian user, karena tadi kita telah menghapus execute, maka hanya ada rw read. Lalu karena tadi kita menambahkan write pada group dan juga other, maka di sini tertambah permission w. Nah, mungkin itu saja pada bab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.